Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Wah, sekarang kita sudah ke buku tema 4H ya, daerah tempat tinggalku. Sudah disiapkan buku barunya? Untuk memulai tema 4H, kita mulai dari pelajaran IPA dulu ya. Silakan dibuka bukunya halaman 10 tentang gaya dan gerak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mengetahui apa itu gaya dan gerak, mengetahui macam-macam gerak, mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak benda, dan mengetahui gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya ternyata dapat mempengaruhi gerak benda loh, bagaimana bisa? Ayo kita bahas dulu tentang gaya dan gerak. Gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda sehingga benda dapat bergerak. Misalnya adalah ayunan. Siapa yang pernah main ayunan di sini? Misalnya, ayunan akan bergerak jika kita beri gaya dorong dan ayunan akan berhenti apabila kita menghentikan gaya dorongnya. Kalau gerak apa? Gerak adalah perpindahan benda dari posisi awal. Contoh gerak benda akibat gaya adalah saat kamu bermain bola. Ketika kamu menendang bola, bola yang tadinya diam akan bergerak menggelinding. Jika kamu menendang dengan pelan, gerak bola pun akan lambat. Tapi jika kamu menendang dengan keras, bola akan cepat bergeraknya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, gerak benda akan semakin jauh. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah macam-macam gerak. Gerak adalah perubahan tempat atau posisi benda. Benda dapat bergerak karena pengaruh gaya. Pergerakan pada benda dapat bermacam-macam. Ayo kita bahas satu persatu. Macam-macam gerak pertama ada gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerak berputar sambil berpindah tempat. Gerak menggelinding terjadi pada benda yang memiliki permukaan tidak bersudut seperti bola dan roda. Lalu ada gerak gravitasi atau gerak jatuh. Gerak dari atas ke bawah. Gerak jatuh terjadi karena bumi mempunyai kekuatan untuk menarik benda. Kekuatan bumi untuk menarik benda disebut gaya gravitasi bumi. Semua benda dapat mengalami gerak jatuh walaupun memiliki bentuk yang berbeda-beda. Yang ketiga ada gerak memantul. Gerak memantul adalah gerak balik suatu benda akibat membentur suatu benda. Misalnya saat main basket. Saat main bola basket, kamu memantulkan bola tersebut ke lantai. Bola yang kamu dorong ke lantai akan memantul kembali ke arahmu. Gerak memantul biasanya terjadi pada benda-benda yang bersifat lentur dan elastis. Yang keempat ada gerak berputar, yaitu gerak melingkar benda yang berpusat pada titik tengahnya. Gerak putar berbeda ya sama gerak menggelinding. Pada gerak berputar, terdapat titik tengah sebagai poros tempat benda tersebut bergerak. Misalnya ini pada biang lala, pada roda sepeda, pada kincir angin. Dan ada gerak mengalir, yaitu gerak benda cair dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya adalah gerak air sungai yang mengalir dari daerah pegunungan menuju ke tempat yang lebih rendah, yaitu ke sungai lalu sampai ke laut. Sekarang tugas kalian adalah kerjakan halaman 22 di tema 4H yang ayo berlatih. Jelaskan perbedaan macam-macam gerak berikut. Ada gerak menggelinding, gerak jatuh, memantul, berputar, dan mengalir. Kalian langsung kerjakan di buku paket atau boleh kerjakan di buku tulis. Sekarang kita lanjut ya. Yang ketiga, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Berikut beberapa contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pertama adalah mempercepat gerakan benda. Cepat atau lambatnya gerakan benda dapat dipengaruhi oleh gaya. Saat bola ditendang pelan, bola pun akan bergerak pelan. Coba kalau kamu menendang bola dengan keras, bola tersebut pasti akan melambung tinggi atau terlempar jauh dengan cepat. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda.
Arah gerak benda dapat berubah akibat gaya. Misalnya saat bermain softball atau kasti, bola dilempar ke arah pemain pemukul. Pemain pemukul akan memukul bola hingga melambung jauh. Arah pergerakan bola tergantung saat pemain softball itu memukul bolanya. Yang ketiga, gaya dapat memperlambat gerak benda. Beberapa saat setelah bola ditendang, gerak bola akan semakin lambat dan akhirnya akan berhenti. Mengapa bola berhenti? Gerakan bola melambat karena ada gaya yang menahannya. Gaya tersebut adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi jika ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Dan yang keempat adalah menghentikan gerak benda. Selain menyebabkan benda bergerak dengan lambat, gaya juga dapat membuat benda berhenti. Gaya yang membuat benda tersebut berhenti adalah gaya gesek. Misalnya, sepeda motor yang direm akan berhenti. Atau sepeda, misalnya ketika kamu sedang bermain sepeda lalu kamu menekan remnya, sepeda akan berhenti. Lalu, gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Coba kalian lihat contoh berikut ini. Misalnya, memahat kayu. Kayu yang semula berbentuk gelondongan bisa diubah menjadi berbagai bentuk. Ada yang menjadi meja, kursi, patung, dan lain sebagainya. Lalu, telur yang jatuh dan langsung pecah karena benturan dengan lantai. Telur yang asalnya bulat menjadi pecah sehingga tampak kuning telur dan putih telurnya. Lalu ada tanah liat, adonan kue, atau lilin malam. Merupakan bahan-bahan yang lunak yang dapat digunakan untuk membuat berbagai benda. Lilin malam, tanah liat, atau adonan kue dapat dibentuk-bentuk sesuai dengan keinginan. Jika diberi tekanan atau digulung. Nah, sekarang tugas kalian lagi kerjakan halaman 111 tema 4H yang ayo mengamati. Coba amati di daerah sekitarmu, kemudian tuliskan contoh lain perubahan bentuk suatu benda yang disebabkan oleh gaya. Tulis pada tabel yang ada di halaman 111 ya. Kalian tinggal cari 4 contoh lagi. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.